Puji Tuhan, saudara-saudari. Ya, pada sesi ini kita akan memasuki pelajaran kebenaran, yaitu pelajaran ke-12 dari buku pelajaran kebenaran tingkat 2 yang volume pertama. Ya, yaitu judulnya 4 zaman dari pekerjaan ciptaan baru Allah atas manusia dari ciptaan lama, berkaitan dengan zaman kerajaan. Sebelum memasuki beritanya, kita ingin sekali lagi masuk di dalam doa terlebih dahulu. Tuhan, kami bersyukur, terima kasih. Tuhan, biarlah hari ini kami boleh menjadi satu bejana yang disusun oleh kebenaran-kebenaran yang ada di dalam firman Tuhan. Tuhan, biarlah kebenaran yang tersusun ke dalam kami, kebenaran ini boleh kami bicarakan kepada orang lain, kami boleh hidup menurut kebenaran ini, dan kami boleh mempersaksikan kebenaran ini. Tuhan, hari ini gereja perlu menjadi tiang penopang dan dasar dari kebenaran. Tuhan, terangi kami melalui setiap firman, biarlah kami nampak jelas apa yang Allah kerjakan di dalam zaman kerajaan ini. Terima kasih, kami tetap terbuka terhadap penyaluran dirimu ke dalam diri kami semua. Terima kasih, mulia bagi Tuhan. Amin. Saudara-saudari, di berita ini kita akan tetap melihat, yaitu berkaitan dengan pekerjaan, ya, ciptaan baru Allah atas manusia dari ciptaan lama. Terutama kita akan melihat di dalam zaman kerajaan. Tentunya setiap kita memasuki berita pelajaran kebenaran, sangat baik kalau kita benar-benar melihat perkara garis besarnya. Ya, garis besar ini akan mencakup isi yang akan dibicarakan di dalam pelajaran kebenaran ini. Saudara-saudari, kita bisa melihat di dalam zaman kerajaan ini apa yang Allah kerjakan. Ya, berkaitan yang pertama adalah Allah memberi pahala kepada siapa? Yaitu orang-orang yang benar, yang disempurnakan dalam perjanjian lama. Tentunya menurut keadil benaran. Nah, kemudian Allah juga akan memberi pahala kepada orang-orang yang kaum beriman yang menang dalam Kristus di dalam perjanjian baru. Jadi orang yang sempurna dalam perjanjian lama akan menerima pahala, kemudian kaum beriman yang menang dalam Kristus di dalam perjanjian baru menurut keadil benarannya. Nah, kemudian di dalam zaman kerajaan ini Allah tetap juga akan menyempurnakan semua kaum beriman yang belum matang di dalam zaman perjanjian baru ini. Jadi kalau kita tidak matang, maka Allah akan menyempurnakan, mematangkan kita di dalam zaman kerajaan. Yang keempat adalah berkaitan dengan Allah juga menanggulangi semua orang Israel yang bertobat dan menerima diri Kristus pada kedatangan Tuhan yang kedua kalinya menurut keadil benarannya. Dan terakhir kita bisa melihat bahwa Allah juga melengkapi pekerjaan ciptaan baru Allah atas manusia ciptaan lama. Kita melihat perkara zaman kerajaan ini, yaitu setelah penutupan zaman kasih karunia, Allah ini akan mengubah ya jalannya, pekerjaannya, ciptaan barunya atas manusia ciptaan lama, yaitu melalui Allah mendirikan kerajaannya ya, di bumi untuk melaksanakan administrasinya dan melalui keadil benarannya yang akan mengakhiri berbagai jenis orang di antara ras manusia, sehingga Allah bisa menggenapkan pekerjaan ciptaan barunya dalam ciptaan lama. Ya, mudahnya kita juga boleh melihat bahwa zaman kerajaan ini tentunya dimulai dari kedatangan Kristus kali yang kedua dan berakhir di dalam penyingkiran langit lama, bumi lama, yaitu alam semesta yang lama yang mencakup satu periode waktu selama 1000 tahun. Ya. Kalau lebih mudah lagi, kapan periode waktunya itu? Yaitu pada waktu Kristus datang kedua kali dan periode waktunya selama 1000 tahun. Itu ada di dalam zaman
kerajaan. Kita akan melihat bagian awal, saudara. Di dalam zaman kerajaan ini, yang Allah ingin berikan adalah Allah ingin memberi pahala. Pahala kepada siapa? Orang-orang benar yang disempurnakan dalam perjanjian lama menurut keadil benarannya. Ya, tentunya kita hari ini bisa melihat bahwa di dalam zaman perjanjian lama ini ada dua, yaitu zaman nenek moyang dan zaman hukum Taurat. Kalau di zaman nenek moyang, yaitu Allah akan mendapatkan ya orang-orang yang benar yang disempurnakan. Ya tentunya orang-orang ini adalah orang yang mengambil jalan, yaitu dengan jalan iman menurut janji Allah. Menurut janji Allah. Ya, tentunya hal ini bisa kita lihat contohnya di dalam perjanjian lama, yaitu pada diri Habel, Enos, Henok, Nuh, ya, Ishak, Yakub, ya, Abraham. Ya. Ini adalah yang ada di dalam zaman nenek moyang. Ya. Kemudian di dalam zaman hukum Taurat, siapa yang bisa dikatakan orang-orang benar yang sudah disempurnakan? Yaitu orang-orang yang sekali lagi orang saleh dan benar yang memelihara hukum Taurat. Ya, melalui melaksanakan persembahan dan tabernakel. Ya, tentunya inilah para pemenangnya yang ada di dalam perjanjian lama. Contohnya ada Musa, ada Yosua, juga ada Kaleb. Ya. Kemudian Allah juga di dalam zaman perjanjian lama ini, kemudian Allah juga akan memberikan pahala kepada kaum beriman yang menang di dalam Kristus di dalam perjanjian baru menurut keadil benarannya. Tentunya zaman perjanjian baru ini adalah zaman kasih karunia kepada orang-orang yang menang. Allah akan memberi satu mahkota, dikatakan. Ya, mahkota apa? Mahkota keadil benaran, mahkota kehidupan, mahkota kemuliaan, mahkota yang tidak dapat binasa, dan mahkota sukacita. Kalau kita melihat perkara mahkota keadil benaran, tentunya akan diberikan oleh Allah kepada siapa? Kepada orang yang mengikuti Tuhan dan mengasihi akan penampakan Tuhan. Ya, mahkota kehidupan diberikan kepada pemenang, yaitu orang yang mau menderita mati martir bagi Tuhan, yang tidak mempedulikan nyawanya, itu akan Tuhan berikan ya pahala itu di dalam zaman kerajaan. Kemudian mahkota kemuliaan, yaitu kepada siapa? Para pemenang yang rela mengembalakan kawanan domba Allah pada zaman kasih karunia ini. Nah, kemudian kita juga bisa melihat mahkota yang tidak dapat binasa, yaitu yang diberikan oleh Allah kepada orang yang rela meninggalkan sukacita yang bumia. Untuk apa? Untuk bekerja di dalam zaman, bekerja di jalan Tuhan, dan meninggalkan hal-hal yang sementara di dunia, hal-hal yang sifatnya sementara. Kemudian Allah juga akan memberikan mahkota, yaitu mahkota sukacita. Ya, akan diberikan kepada siapa? Kaum beriman Tuhan. Ya, yang sekali lagi dikatakan memperhatikan jiwa orang-orang, ya, orang-orang yang ada di hadapan Tuhan. Ya, setiap kita melihat apa yang kita lakukan ketika kita belajar memperhatikan orang, jiwa orang-orang melalui Injil, juga kita bisa menjadi orang-orang yang melawat, orang-orang atau kaum saleh, ini tentunya akan ada pahala yang Tuhan berikan. Oleh karena itu, saudara-saudari, kita hari ini kita menjadi orang yang melihat perkara mahkota yang akan Tuhan berikan. Ya, mahkota yang akan Tuhan berikan ini kepada orang yang dikatakan pemenang. Kita perlu merebut zaman kasih karunia ini, mempersiapkan diri kita bisa menjadi para pemenangnya. Kedua, kita juga akan melihat ketika di zaman kerajaan kita akan menerima pahala. Ya, pahala ini berkaitan dengan kita akan duduk di atas tahta. Ya, satu hadiah yang Tuhan berikan. Ya, kita boleh duduk di atas
tahta bersama-sama dengan Tuhan. Nah, ketiga, kita juga akan dikatakan menerima pahala ini berkaitan dengan kita menerima otoritas. Ya. Ini berkaitan menerima otoritas adalah kita berkaitan memelihara perintah-perintahnya sampai pada kesudahannya. Kalau tadi kita duduk di atas tahta, kita perlu menjadi orang yang meninggalkan segalanya untuk mengikuti Tuhan. Kemudian kita juga melihat bahwa berkaitan dengan menerima pahala ini adalah kita menjadi seorang raja. Ya, tentunya kita perlu hari ini kalau mau menjadi seorang raja, kita perlu menjadi orang yang bisa menang melalui apa? Menahan penderitaan dan kesulitan bagi Tuhan di zaman ini, di zaman kasih karunia. Kemudian kita juga bisa melihat ketika kita menerima pahala, kita ini akan menjadi seorang imam. Menjadi seorang imam. Nah, bagaimana kita menerima pahala ini? Kita perlu menjadi orang yang setia memikul kesaksian bagi Tuhan hari ini. Ya, kesaksian Tuhan yang kita perhidupkan di dalam penghidupan kita sehari-hari ini akan memberi pahala bagi kita. Sorry, harus ada satu kedambaan yang besar bagi kita. Ya, kita harus di zaman kerajaan kelak, kita perlu menjadi seorang yang menerima pahala. Nah, oleh karena itu, kalau kita mau menerima pahala, tentunya ada syarat-syaratnya untuk menerima pahala itu. Syarat-syaratnya apa? Yaitu yang pertama, kita perlu jeri lelah. Ya, untuk apa? Pekerjaan ya bagi Tuhan. Ya, pekerjaan tentunya ini tidak sembarangan pekerjaan yang kita lakukan. Pekerjaannya ini perlu berasal dari emas, perak, dan batu-batu permata. Ya, tentunya kita tahu kenapa kita melakukan pekerjaan yang berasal dari emas, yaitu yang berasal dari Allah, ya, yang berdasarkan sifat Allah. Jadi apa pekerjaan kita, pelayanan kita, harusnya itu berasal dari Allah dan sesuai dengan sifat Allah. Nah, kemudian perlu juga pekerjaan kita ini dari perak, yaitu menurut prinsip penebusan Allah. Dan yang berikutnya adalah kita perlu juga melihat bahwa pekerjaan kita ini perlu dari batu-batu permata, yaitu yang mengekspresikan Allah dan memanifestasikan kemuliaan Allah. Jadi salah satu syarat ya, jadi kalau mau menerima pahala perlu ada jeri lelah. Nah, yang kedua, syarat kita bisa menerima pahala itu berkaitan dengan pekerjaan kita, yaitu yang ada di dalam Wahyu pasal 22 ayat 12. Ya, pekerjaan kita tentunya yang bagaimana, yaitu yang menyenangkan Allah. Ya, keadilan benaran yang unggul yang kita perhidupkan oleh hayatnya. Kalau kita ingin menjadi orang yang menerima pahala, tentu harus apa yang kita kerjakan semua adalah bagi perkenan Allah, yang menyenangkan Allah, bukan bagi diri kita sendiri. Ya. Kemudian kita juga boleh melihat berkaitan dengan kita menerima pahala, ya kita perlu menjadi orang yang setia kepada Tuhan sampai mati dan tidak mempedulikan nyawa kita. Ini ada di dalam Wahyu pasal 2 ayat 10 sampai 11. Nah, saudara-saudari, kita perlu menjadi orang yang setia kepada Tuhan sampai mati dan tidak mempedulikan nyawa kita. Bagaimana hal ini bisa kita lakukan? Kita perlu menjadi orang yang hidup oleh hayat kebangkitan Kristus. Baru kita bisa menjadi orang yang setia kepada Tuhan sampai mati. Ya. Syarat yang keempat, kalau kita mau menerima pahala, ya tentunya kita perlu menempuh kehidupan yang menang. Ya, menang juga di dalam peperangan melawan segala sesuatu yang menentang kesaksian Tuhan dan merusak akan kerajaannya. Sore-sore kita perlu ketika dikatakan kita menempuh kehidupan yang menang, tentunya kita perlu menang melalui apa? Memelihara kasih semula kita kepada Tuhan. Ya, kita juga perlu menjadi orang yang bisa menahan berbagai penganiayaan ya atau kesulitan, dan kita perlu setia sampai mati.
Saudara saya, kita tidak menjadi orang yang berbaur dengan dunia. Kita menolak perkara-perkara hierarki. Kita juga sekali lagi tidak ingin mengambil kekristenan yang duniawi, jalan kekristenan yang duniawi. Tetapi sekali lagi, saudara-saudari, kita juga perlu menyingkirkan terutama hal-hal yang berasal dari Tiatira. Ya, kita tidak ingin ada perkara-perkara berhala, tidak ingin ada satu perjinahan rohani. Kemudian kita juga perlu menang. Kita tidak boleh suam-suam kuku. Ya, kita perlu menang dari perkara kematian, dari perkara kemerosotan. Saudara-saudari, kita juga perlu menjadi orang yang menang, tentunya menjadi orang yang setia, memelihara ketekunan firman-Nya. Ya, kita menjadi orang yang bertekun di dalam firman Tuhan. Kita juga tidak menyangkal nama Tuhan. Nah, kita harusnya tidak, sekali lagi, tidak menuntut. Ya, kita juga kita tidak puas diri kita terhadap diri kita. Kita perlu menjadi orang yang senantiasa hanya menuntut diri Tuhan. Ya, saudara-saudari, kita melihat beberapa perkara tadi, itu adalah beberapa syarat bagaimana kita bisa menjadi orang yang menerima pahala. Ya, syarat yang terakhirnya adalah berkaitan kita bisa mengasihi penampakan Tuhan. Ya, kalau kita mengasihi penampakan Tuhan, kita ini adalah orang yang mengasihi Tuhan dan senantiasa hidup bagi Tuhan di dalam zaman gereja, di dalam zaman kasih karunia ini. Poin berikutnya adalah berkaitan dengan di dalam zaman kerajaan, ya tentunya Allah juga akan menyempurnakan kaum saleh yang belum matang, terutama juga dalam perjanjian baru, kaum saleh yang dalam perjanjian baru menurut keadil benarannya. Saudara-saudari, kalau kita tidak matang saat ini, ya tidak mencapai kematangan di dalam zaman kasih karunia, di dalam zaman gereja, maka Allah akan mematangkan kita di dalam zaman kerajaan. Ya, Allah akan menyempurnakan kaum beriman yang belum matang dalam perjanjian baru menurut keadil benarannya pada zaman kerajaannya. Ya, kita hari ini sekali lagi di dalam zaman kerajaan tidak hanya kita tidak hanya dalam zaman kerajaan, zaman kasih karunia hari ini saja ada proses penyempurnaan ya untuk mencapai kematangan, tapi Allah juga kelak di dalam zaman kerajaan bisa melakukan pendisiplinan dan penyempurnaan yang Allah lakukan supaya apa? Semua kaum berimannya ya bisa mencapai kesempurnaan atau kematangan yang akan membawa mereka jadi penyusun Yerusalem baru. Ya. Saudara-saudari, kita lihat hari ini berkaitan dengan pekerjaan pendisiplinan dan penyempurnaan Allah. Ini tentunya mau tidak mau akan membawa hasil kematangan dalam hayat ilahi. Ya, saudara-saudari, kita juga bersyukur hari ini kita bisa melihat perkara ini, bahwa ini satu peringatan buat kita. Kalau hari ini kita tidak matang, maka Allah juga kelak akan menyempurnakan kita. Allah juga akan mematangkan kita di dalam zaman kerajaan. Ya, selama kurang lebih 1000 tahun ini. Ini tentunya pasti Allah lakukan karena apa? Allah memerlukan bahan-bahan untuk penyusun Yerusalem baru. Dan Yerusalem baru itu terisi oleh orang-orang yang matang. Sehingga sebelum memasuki langit baru, bumi baru, Yerusalem baru, Allah akan melakukan proses pematangan, ya, proses penyempurnaan. Allah lakukan melalui pendisiplinan ya, untuk membawa kaum saleh yang tidak matang di dalam zaman kasih karunia kelak menjadi orang yang disempurnakan dan matang ya sebelum memasuki langit baru dan bumi baru. Nah, kemudian kita lihat juga ya di dalam zaman kerajaan Allah tentunya akan menanggulangi ya semua orang Israel yang bertobat dan menerima Kristus pada kedatangannya kembali menurut keadil benarannya. Ya, tentunya semua orang Israel
Ini adalah bangsa pilihan Allah, juga Allah ingin menyelamatkan mereka. Tentunya semua orang Israel yang bertobat dan menerima Kristus pada kedatangannya kembali, ya, melalui orang Israel ini diselamatkan, mereka juga akan dilahirkan kembali, menerima perjanjian Allah, ya. Mereka akan menerima hukum hayat, mereka juga menerima hati yang baru, roh yang baru, ya, dan menerima roh Allah. Hanya bedanya apa? Mereka hanya bisa masuk ke dalam bagian bumi, ya, dari kerajaan milenium ini. Untuk apa di bagian bumi ini? Untuk melayani sebagai imam-imam, ya, yang akan mengajar kepada bangsa-bangsa yang telah ditundukkan bagaimana caranya mereka menyembah kepada Allah dan melayani Allah. Ya, tentunya ini adalah yang akan Allah kerjakan di dalam zaman kerajaan. Kemudian Allah juga akan memakai zaman kerajaan ini untuk melengkapi pekerjaan ciptaan barunya atau atas manusia ciptaan lama. Melalui apa? Menyempurnakan kaum saleh yang tidak matang di dalam zaman kasih karunia untuk menjadi matang di dalam hayat, juga akan menyebabkan orang Israel yang bertobat setelah berakhirnya zaman kasih karunia pada kedatangan Tuhan yang kedua kalinya, maka bangsa Israel yang bertobat itu akan diselamatkan. Mereka juga akan menjadi bahan-bahan penyusun, ya, bahan-bahan penyusun. Ya, tentunya ini adalah berkaitan untuk menyusun ras baru di dalam ciptaan baru Allah. Nah, pekerjaan ini akan menghasilkan dan menyempurnakan ras baru yang akan menjadi bahan-bahan penyusun Yerusalem baru, di langit baru, bumi baru. Ya. Saudara-saudara, itu adalah satu gambaran, ya saudara-saudara, yang akan kita dapatkan ketika di dalam zaman kerajaan itu berlangsung. Nah, poin yang harus kita maknai, ya, di dalam berita ini hari ini adalah bagaimana kita menggunakan waktu yang ada di dalam zaman kasih karunia sebelum Tuhan datang kedua kalinya. Begitu Tuhan datang kedua kalinya, itu akan dikatakan memasuki zaman kerajaan. Kita sudah melihat bahwa Allah akan melakukan memberikan pahala kepada orang yang sempurna, orang yang matang. Kalau dengan kita yang berkaitan di dalam perjanjian baru, kita kalau bisa mencapai kematangan di dalam zaman ini, kita akan meraja bersama Tuhan. Ya, tadi menerima mahkota kehidupan, mahkota keadil benaran, mahkota kemuliaan. Ya, saudara-saudara, kalau kita tidak matang, kita menyia-nyiakan waktu kita untuk membayar harga, mengejar pertumbuhan hayat sampai mencapai kematangan dalam hayat, maka mau tidak mau Allah akan melakukan pendisiplinan. Allah akan melakukan penyempurnaan yang Allah lakukan di dalam zaman yang akan datang. Ya, tentunya mohon Tuhan memberi kita hikmat, saudara-saudara. Kita ingin hari ini menjadi orang yang membayar harga untuk mengejar kematangan di dalam hayat. Karena apa? Allah punya tujuan dan semua akan masuk ke dalam Yerusalem baru. Tentunya Yerusalem baru ini akan diisi oleh orang-orang yang sudah disempurnakan, ya, penyusun ras baru ini. Tentunya Allah akan mengerjakan, ya, proses pematangan itu, penyempurnaan itu. Ya, kiranya kita senantiasa boleh mempertimbangkan. Mohon Tuhan juga memberikan hikmat kepada kita bagaimana hari ini kita mau rela membayar harga, ya, memberikan waktu kita untuk mengejar kematangan di dalam hayat. Ya, tentunya biarlah kita melalui perkara ini kita juga boleh menjadi orang yang menerima pahala kelak pada waktu Tuhan datang kedua kalinya. Ya, mungkin firman ini sampai sekian. Kita masuk di dalam doa. Tuhan, kami sekali lagi bersyukur, ya Tuhan, biarlah kami boleh jelas apa yang akan terjadi dan apa yang Allah kerjakan, oh, di dalam zaman kerajaan kelak, setelah Tuhan datang kedua kali, akan memasuki satu zaman kerajaan selama 1000 tahun. Tuhan, biarlah hari ini di dalam zaman kerajaan itu kami
bisa menjadi orang yang menerima pahala ya Tuhan. Tuhan, biarlah kedambaan mendapatkan pahala ini sekali lagi menjadi satu kedambaan kami saat ini ya Tuhan. Tuhan Yesus, biarlah kami juga rela sekali lagi memberikan waktu kami rela mengorbankan segala sesuatu bagi Tuhan, supaya kami boleh menjadi para pemenang ya Tuhan, supaya kami juga kelak menjadi orang yang menerima pahala. Tuhan, kami tidak ingin ya Tuhan, bahwa di dalam zaman kerajaan kami menderita kerugian, karena kami harus mengalami pendisiplinan dan penyempurnaan, supaya kami menjadi orang yang matang. Tuhan Yesus, biarlah firman ini sekali lagi memimpin penghidupan Kristiani kami. Terima kasih, segala mulia hormat bagi Tuhan. Amin. Puji Tuhan, Tuhan berkati saudara-saudari. Amin.